Bapak, Ibu, jamaah pengajian Ahad Kliwon rahimakumullah. Marilah pada kesempatan pagi hari yang mulai ini senantiasa kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya kita gunakan semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, uswatun hasanah kita, panutan kita, teladan kita. Kita sebagai umatnya semaksimal mungkin bisa meneladani, mencontoh, mengikuti segala apa yang telah Rasulullah ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini kami selaku moderator izinkan membacakan susunan acara pada pengajian Ahad Kliwon pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga inti acara, yang keempat lain-lain dan pengumuman, yang terakhir penutup. Marilah kita buka pengajian Ahad pagi, Ahad Kliwon pagi hari ini tanggal 22 Februari 2026 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Adib Mas Santri Hajah Nuriyah Sobron Surakarta. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum alladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masuki acara yang ketiga, inti acara pengajian Ahad Kliwon yang pada kesempatan pagi hari ini yang bertugas sebagai pembicara atau yang memberikan tausiah kepada kita semuanya, Dr. Abdullah Mahmud Nekisar Agama. Beliau selaku koordinator Majelis Tabligh Tarjih dan Pembinaan Masjid PCM Kartasura.
akan mengambil tema Ramadan bulan pencerahan spiritual. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menambah pengetahuan wawasan kita terkait dengan bulan Ramadan. Kepada beliau, Ustadz Dr. Abdullah Mahmud, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus syiyam lil muslimin syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para sepuh penispuh ingkang satu kehormatan, Bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kartosuro, juga ibu-ibu Aisyah cabang Kartosuro, bapak-bapak pengurus dari ranting, dan semuanya hadirin hadirat jamaah majelis taklim rutin Ahad Kliwon yang saya hormati. Monggo saderengipun kula dherekaken tansah ngunjukaken rasa hormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di pagi hari ini sekalipun suasana agak mendung tapi tidak mengurangi semangat Bapak-bapak Ibu semuanya untuk menghadiri pengajian. Amin ya rabbal alamin. Pertama adalah dalam rangka silaturahim, itu sudah pasti. Yang kedua yaitu tolabul ilmi gitu. Semoga salam salam diperlimpahkan dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi pagi jam 6 sampai jam 7 sudah ada pengajian ya. Saya ikut mendengarkan bagian akhir karena datang jam berapa tadi ya, jam 7 kurang seperempat ya. Yang isinya cukup bagus ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian, mudah-mudahan tidak bosan ibu-ibu ya. Ya, karena mencari ilmu itu terus ya, dan terus itu. Ibu bapak-bapak yang saya hormati, tema yaitu Ramadan, bulan pencerahan spiritual ya. Judulnya mentereng, tapi isinya opo mangke. Ya, insya Allah mencerahkan kita semuanya karena kita sedang menjalani ibadah puasa ya. Ini saya mengawali, saya mengajak bapak-bapak ibu semuanya untuk sedikit melakukan perenungan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sangat rumit ya. Manusia itu sulit dipahami. Gitu. Ya bagi Allah nggak rumit ya, nggak ada yang rumit bagi Allah. Tapi bagi kita sebagai manusia memahami diri siapakah sungguhnya kita ini menjadi rumit ya. Bahkan ada yang memahami diri manusia itu kalang kabut, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena Allah menciptakan manusia itu di dalamnya ada perangkat-perangkat yang tidak gampang dipahami. Nah itu ya. Allah menyertakan dalam diri setiap manusia itu ada akal. Itu. Kemudian tidak cukup, ada kolbu, hati.
hati, nggih, ampun salah kalbu, nggih. Nah kalbu wis gawon gitu. Kolbu gitu. Nah, mboten gampil dipahami. Ada lagi sisi lain fitrah. Allah memberikan fitrah kepada setiap manusia yang terlahir ke atas dunia. Ini enggak gampang dipahami. Ya kan? Kemudian di dalam hati nurani di dalam kalbu manusia itu ada nurani. Gitu. Komplit ya, belum lagi Allah memberikan panca indera yang demikian sempurna ya. Jadi ini potensi-potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia yang terlahir ke dunia. Itu. Semuanya positif Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan perangkat potensi yang luar biasa seperti ini. Yang sekalipun tidak gampang dipahami. Nah ini. Tapi Allah juga menyertakan dalam diri kita yang itu merupakan tantangan besar bagi setiap manusia yang hidup di dunia. Apa itu? Hawa nafsu, Pak. Napa? Hawa nafsu. Gitu loh ya. Ini tantangan terbesar. Karena apa? Yang menggelincirkan kita dari menjalankan syariat-syariat Allah secara istiqomah itu adalah hawa nafsu itu. Nah ini. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, enggak salah ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pulang bersama bala tentara sahabat-sahabatnya. Di tengah perjalanan Rasulullah ngendika, rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jihad akbar ketika itu kalau tidak salah adalah perang Badar. Secara spontan para sahabat kaget. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya Rasul, bukankah ini peperangan yang luar biasa besar? Bahkan pertama kali terjadi peperangan itu. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, "Mahwa jihadul akbar ya Rasul?" Apa jihad akbar itu? Jawab Rasul singkat, jihadun nafas, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Lah ini ya, jadi perang itu adalah jihad yang kecil, yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Perang tidak selamanya terjadi setiap hari, setiap saat. Negara kita aman-aman, damai-damai saja. Tapi hawa nafsu itulah yang selalu merongrong kita setiap saat dan menggelincirkan orang-orang Islam, orang-orang beriman menuju kehancuran. Lah ini hawa nafsu. Nah ini ya. Nah ini sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi hawa nafsu ini adalah persoalan besar ya bagi setiap manusia. Bagaimana kita ya sebagai hamba Allah harus mengatasi hawa nafsu ini. Sebab kalau hawa nafsu tidak teratasi, apalagi hawa nafsu itu liar, ya itu sudah tentu ya akan menjerumuskan kita ke jalan kehancuran. Yang nanti pada akhirnya kita akan digiring menuju neraka. Nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, begini Bu ya, jadi dalam dunia akademik itu, saya teringat itu, ada seorang ahli psikologi, ya, dia ingin mencoba mengetahui siapa sejatinya manusia itu. Penasaran Bu, Pak, niku orang mereka barat mereka nggih, kulon Bantul mereka nggih,
Kinten-kinten orang barat. Napa Bu Pak? Semua literatur dikumpulkan, entah itu dalam sosiologi, antropologi, psikologi, kumpulkan ratusan ya, bahkan ribuan literatur dipelajari untuk menemukan jati diri siapa sungguhnya manusia itu. Dan ternyata tidak menemukan apa-apa. Nah ini ya, tidak menemukan apa-apa. Sehingga menulis buku yang sangat terkenal ya, tidak usah saya sebutkan dalam bahasa Bantulnya sana ya. Ya, terjemahnya adalah manusia sebagai makhluk misteri ya. Nah ini memang tidak gampang Bapak Ibu ya memahami diri manusia itu, karena memang Allah itu menciptakan manusia demikian rumit ya untuk dipelajari. Tapi sebenarnya bagi kita sebagai umat Islam, kalau kita ya mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita memahami, kita hayati, insya Allah kita akan menemukan siapa sungguhnya jati diri manusia itu. Nah ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jadi begini bahwa sungguhnya manusia itu terjerumus dari menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena seringkali hawa nafsu itu dominan dalam diri manusia. Ini. Akhirnya apa? Banyak manusia yang kejebak di dalam perbuatan-perbuatan yang menghancurkan dirinya sendiri. Yaitu dalam bentuk kemaksiatan. Nah ini ya. Nah itu. Nah mari kita pelajari bahwa sebenarnya di dalam pelajaran akhlak tasawuf itu kita diajarkan bahwa akhlak manusia itu bisa jadi menjadi baik, tapi juga akhlak itu bisa buruk. Maka dikenal dengan akhlak al-karimah, itu akhlak yang baik. Atau al-akhlak al-mahmudah. Nah ini. Tapi kemudian ada juga akhlak yang buruk. Al-akhlak as-sayyi'ah. Atau al-akhlak al-madhmumah. Akhlak yang buruk ya. Akhlak yang tercela. Nah ini perbuatan manusia itu bisa muncul dalam dua akhlak ini Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Nah itu. Nah kenapa akhlak ini muncul? Karena apa? Ya tadi manusia itu dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Nah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memberikan 1 bulan di mana umat beliau Nabi Muhammad SAW, kita semuanya orang-orang Muslim itu menjalankan ibadah puasa. Dan inti daripada ibadah puasa itu adalah pengekangan terhadap hawa nafsu kita itu. Nah itu. Kemudian dari mana datangnya akhlak yang buruk itu? Ya kan, akhlak yang buruk ya itu datangnya dari mana? Sekali lagi dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Akhirnya melahirkan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan itu bisa dalam bentuk maksiat lahir, juga bisa dalam bentuk maksiat batin. Leres Bu? Nggih. Lah maksiat lahir itu apa Bapak-bapak Ibu-ibu ya? Maksiat lahir itu adalah akibat dari anggota badan fisik kita. Nah itu memiliki potensi untuk melahirkan maksiat. Mata.
Bisa bermaksiat enggak Bapak-bapak Ibu-ibu? Bisa, ya kan? Kalau kita melihat sesuatu yang sebenarnya itu merupakan larangan dari syariat Allah, ya kita berdosa. Gitu. Makanya Al-Quran mengajarkan supaya menundukkan pandangan, kan gitu. Ya, wal yaghuddu absarahum, menundukkan pandangan. Tapi sekarang ini ya orang jalan tuh sudah biasa ya, matanya kemana-mana kan gitu kan. Nah ini, jadi ini ya. Kemudian apalagi telinga, bisa nggak menimbulkan maksiat? Bisa nggak Bu? Bisa. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya kita dengarkan, bahkan itu menjadi larangan agama. Mendengarkan orang gunjing kan gitu kan, orang ngerumpi itu kan, buat mendengarkan lantunan ayat Al-Quran atau tausiah, nah itu kan bermanfaat Ibu ya, nah itu. Kemudian apalagi mata, ya mata sudah ya, telinga pendengaran, kemudian mulut kita ini ya yang banyak melahirkan maksiat ya, banyak melahirkan dosa. Nah ini kan, jadi mulutnya harus dijaga betul kan itu. Tidak sedikit orang itu hubungannya pecah gara-gara mulut seseorang kan itu. Mulut ini bisa luar biasa ya. Bahkan pada tingkat tertentu bisa menimbulkan fitnah perpecahan di kalangan masyarakat. Ya, gara-gara mulutnya orang tidak bertanggung jawab. Nah itu, kalau ada ungkapan mulutmu harimaumu itu ya wajar-wajar saja ya. Ya ini bapak-bapak ya, ibu-ibu. Dan hadis-hadis mengenai maksiat mulut itu banyak sekali. Ya, jadi kalau diungkapkan di sini atau persatu saya kira tidak, waktunya nanti tidak cukup ya. Nah, kemudian selanjutnya tangan kaki kita itu ya berpotensi untuk melahirkan maksiat Bapak-bapak Ibu-ibu, ya kan? Tangan yang usil, jahil gitu kan. Itu juga melahirkan maksiat. Nah itu. Jadi inilah apa namanya maksiat-maksiat lahir yang lahir dari dalam perbuatan kita semuanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu maksiat batin. Lah maksiat batin ini juga banyak sekali. Yaitu apa diantaranya ibu-ibu? Diantaranya adalah ya hasud ya. Dengki, nah itu kan, nah itu adalah maksiat-maksiat batin yang berhubungan dengan kolbu kita. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menjaga kolbu itu karena itu, ya kan, supaya hati kita ini tetap bersih, tidak terkotori dengan maksiat-maksiat seperti itu, ya, hasud, ya. Iyakum bal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun naru al khatoba. Ya jauhilah olehmu hasud ya, dengki ya, mungkin termasuk iri dan sebagainya ya. Nah sebenarnya dengki itu seperti api ya. Seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi kalau kayu bakar kering itu sudah kelahap api itu pasti merembet terus itu. Nah demikian juga kalau kita sering dengki, nah itu pasti amal-amal kita itu akan sedikit tergerogoti sehingga habis seperti kayu bakar itu. Nah ini ada lagi ya, hubbud dunya ya, cinta dunia yang berlebihan. Nah itu juga termasuk penyakit
hati yang harus kita kenali. Nah itu. Jadi dunia ini sebenarnya bukan tujuan, tapi sebagai sarana untuk membangun kehidupan akhirat. Hadis yang terkenal yaitu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai lahan ya untuk akhirat. Nah ini bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Jadi Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan ya untuk kita semuanya agar jangan terlalu ngaboti masalah keduniaan. Artinya sikap kita berlebihan terhadap keduniaan sehingga kita lupa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya. Jadi oleh karena itu apa obat sebenarnya ya bagi orang yang cinta dunia berlebihan, yaitu banyak ingat Allah, kan gitu kan, banyak ingat Allah. Kemudian selanjutnya ada lagi orang yang suka marah. Lah suka marah ini juga termasuk penyakit hati bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah itu sithik-sithik nesu. Ono koncone ning kono wong loro ngomong dhewe nesu, dikira nyinggung perasaane gitu kan. Kesinggol koncone nesu. Maka sithik-sithik nesu ya. Entah kepada teman, tetangga, apalagi kepada anak. Nah ini kan, itulah yang disebut dengan ghadab ya. Nah itu. Nah ini juga penyakit hati yang harus dibersihkan. Nah kemudian selanjutnya sebenarnya penyakit hati banyak sekali bapak-bapak ibu-ibu ya, yang itu bisa menghantarkan kita mengotori kolbu kita. Ya, jadi kalau hati kita ini kotor, ya sudah ya nanti di akhirat apa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat tuh hanya ada 2 kapling, surga dan neraka. Itu kalau kita nggak masuk surga, ya sudah pasti masuk neraka kan gitu ibu-ibu ya. Ini 2 kapling tok itu nggak ada lainnya. Nggak ada yang disebut dengan al-manzilah, bainal manzilatain itu tidak ada. Aku tanin tengah-tengah wae, ya ora ono ya. Ya gitu nggak ada ya. Kalau nggak masuk surga, mesti masuk neraka. Cuma harapan kita kalau masuk neraka mudah-mudahan nanti dientas ke Allah, dimasukkan ke dalam surga, gitu aja. Nah supaya kita lurus lempang masuk surga, ya sudah kita sucikan hati kita ya. Di bulan puasa mari kita melakukan tazkiyatun nafas. Kita mencoba mengenali diri kita ya. Apa plus minus dalam diri kita? Apa sisi positif dan negatif dalam diri kita? Apa penyakit-penyakit lahiriah maupun batinnya yang ada dalam kita apa? Mari kita introspeksi. Yang tadi saya sampaikan adalah sebagian, tapi sebenarnya masih banyak lagi ya. Penyakit-penyakit kolbu yang itu sudah pasti akan menggiring kita masuk ke dalam neraka. Itu sudah pasti Bapak Ibu ya. Beda dengan penyakit fisik, panjenengan penyakit kanker, napa malih ya, tumor, ginjal, diabetes. Nah itu enggak ada pengaruh terhadap dosa Bapak Ibu ya. Enggak ada pengaruh terhadap dosa. Justru karena ketika kita sakit kita sabar, itu insya Allah akan mengurangi dosa-dosa kita. Kan gitu. Jadi nalarnya pripun, nalarnya gimana? Ketika kita sakit, kita tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan negatif yang biasanya kita lakukan, ini menjadi istirahat. Nah itu semakin berkurang. Coba kalau kita sehat, kan gitu kan? Kita banyak mengumpulkan maksiat, nah begitu. Jadi sekali kita
mempunyai penyakit-penyakit kolbu, itulah yang sudah pasti akan menggiring kita masuk ke dalam neraka. Ya kan? Nah, ada tambahan sedikit bahwa termasuk sombong, takabur itu penyakit hati. Ya kan? Sampai Rasulullah pun ngendikaken la yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi min khordalin minal kibri. Tidak akan masuk surga. Ngoten Pak Muh ya. Orang yang di dalam hatinya ada sekeping ya kesombongan, itu tidak akan masuk surga. Coba ini kan. Jadi ini ya, jadi penyakit-penyakit hati inilah yang menggiring kita masuk neraka. Oleh karena itu ibu-ibu ya, jadi maksiat lahir tadi mari mata, telinga, mulut ya kan, hidung, ya tangan, kaki kita ini harus betul-betul kita jaga. Apalagi penyakit-penyakit hati. Alhamdulillah ya, sekali lagi alhamdulillah bahwa di bulan puasa ini ya kita insya Allah kita melakukan pendidikan terhadap fisik kita dan kolbu kita. Nah itu. Jadi puasa ibu-ibu bapak-bapak ya ini sudah disyariatkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu. Bukan hanya umatnya Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, ya Nabi Isa, tapi semua nabi juga disyariatkan. Paling tidak itu ada 4 syariat Allah ya, yang disyariatkan Allah kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama adalah sholat. Nah ini pokok ya. Yang kedua adalah puasa. Tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diajarkan pada umat-umat sebelum kamu. Kan itu kan. Yang ketiga zakat. Zakat ini juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ini. Kemudian yang keempat apa? Zikir bapak-bapak ya. Zikir. Ini 4 hal ini yang disyariatkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada umat beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan. Tapi ada satu lagi, korban. Korban itu juga disyariatkan. Bahkan semenjak manusia-manusia yang pertama, anaknya Nabi Adam, itu juga sudah disyariatkan masalah korban ini. Kita teringat sama Qabil dan Habil, itu kan masalah korban itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, jadi sebenarnya syariat-syariat seperti itu memang sudah disyariatkan oleh Allah. Karena syariat dari Allah itu ya yang pokok-pokok itu samalah kira-kira seperti itu. Cuma ada cara-cara pelaksanaan teknisnya yang beda-beda, kan begitu. Bahwa semua umat dulu diperintahkan untuk sholat, iya. Ya mungkin tata caranya yang berbeda, waktunya yang berbeda. Kan seperti itu Bapak ya, Ibu-ibu ya. Jadi kita ini beruntung sekali. Ya disyariatkan untuk puasa 1 bulan. Apalagi yang bisa melaksanakan puasa sunat, itu luar biasa lagi. Karena hakikat dari puasa itu adalah pengendalian diri. Jadi masing-masing ibadah dalam Islam itu ada penekanannya sendiri-sendiri. Leres nih Pak Muh ya? Iya. Kalau sholat itu supaya perbuatan kita baik. Karena ayatnya jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, kan gitu kan. Supaya perbuatan kita itu menjadi baik. Zikir juga ada penekanannya apa? Supaya hati kita itu menjadi tenang. Karena selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang zikir hati kita, insya Allah kita akan terbebas dari perbuatan-perbuatan buruk.
Ya, hatinya zikir kok kelakuannya maksiat, ya nggak mungkin. Nah, ngoten gitu. Mau maksiat Bismillahirrahmanirrahim. Maksud ngoten to. Gitu. Mboten ya. Orang yang hatinya zikir itu pasti ya akan terhindar dari kemaksiatan karena tidak mungkin ya berlawanan antara satu hal dengan satu hal yang lain dan itu ya memiliki tujuan yang berbeda itu kan. Nah ini zakat juga begitu Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jadi syariat zakat itu memang zakat kemudian ditambahkan dengan infak sodakoh yang di bulan puasa ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak infak sodakoh kan gitu. Ya tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan keadilan sosial supaya orang yang miskin itu juga bisa menikmati kehidupan. Dari apa? Dari harta orang-orang yang memang dititipkan kepadanya harta atau orang kaya itu kan. Ya ini. Nah inilah kenapa ya Islam itu mengajarkan kasih sayang rahmah ya. Rahmah ya. Jadi memang ya tujuan Rasul diturunkan ke dunia itu menjadi rahmat bukan hanya kepada manusia tapi juga terhadap alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada manusia, terhadap alam ini pun harus dipelihara gitu loh ya. Jangan seperti kemarin di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat banjir mengerikan seperti itu kan. Nah itu. Nah sebenarnya Islam itu juga mengajarkan bagaimana sikap terhadap lingkungan kan gitu. Ya kan? Ya kita pun tidak boleh umpama ya satu contoh begini. Dulu ada Rasul pernah melakukan perjalanan ya mungkin dari dakwah atau silaturahmi pada sahabat lain kemudian berteduh di bawah pohon-pohon delalah di sebelah sana itu ada seorang sahabat itu. Ya. Duer ngoten nggih. Wahai sahabat ditanya Rasul, apa yang kamu lakukan? Saya sedang gitesi semut ya Rasul. Bu, gitesi semut, gitu. Karena digigit. Digitesi semuanya itu ya, dengan emosinya itu. Ya mati toh Bu. Namanya juga semut. Panjenengan ngoten Bu. Ya loh, ditegur Rasul, wahai sahabat, kenapa tidak yang menggigit saja yang kamu gites? Kok yang lain digitesi semuanya gitu loh? Bukankah semut-semut itu makhluk Allah coba itu kan? Bunuh semut seenaknya sendiri tidak boleh. Ya ini menjaga lingkungan alam. Dalam peperangan ketika sahabat mempergunakan banyak pohon-pohon untuk keperluan perang, pun ditegur oleh Allah. Wahai sahabat, jangan sembarang negur pohon, ya kan? Kecuali untuk sekedar keperluan peperangan. Niatnya apa? Kita suruh menjaga lingkungan alam, gitu loh ya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Jadi bukan hanya rahmat bagi manusia tapi juga pada alam kita harus perlakukan dengan baik. Ketika alam ini hancur ya, entah longsor apalagi banjir Bu ya, apalagi ya, itu semuanya juga dampaknya akan mengena manusia. Leres mboten? Nggih. Tanah longsor yang ketimbun manusia akibat pengguluran hutan. Banjir juga begitu, menimpa manusia dan masih banyak lagi kasus yang lain. Semakin hari semakin panas udaranya ya karena ada pemanasan global ya, tingkah laku manusia ya. Yang menderita juga manusia. Ini akibat manusia tidak bisa memelihara alam kan begitu. Jadi Allah itu sudah demikian sempurna menciptakan alam untuk kita huni. Tapi manusia itulah yang merusaknya, ya kan? Dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di laut maupun daratan. Akibat apa?
tangan-tangan jahil manusia itu. Ya, perbuatan bodoh manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari ya kita berlatih ya atau lebih membiasakan diri untuk introspeksi ya terhadap perilaku-perilaku kita, maksiat-maksiat kita ya yang terlahir dari anggota tubuh kita semuanya maupun maksiat-maksiat batin. Mari kita mencoba mendidik diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita sudah bisa memahami jati diri kita, nah insya Allah kita akan memahami siapa sebenarnya diri manusia itu, kan gitu. Nah di bulan inilah ketika kita bisa melakukan tazkiyatun nafas, kita bisa mengenali ya kekurangan-kekurangan diri kita. Insya Allah ya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat. Kita akan mendapatkan pencerahan spiritual, pencerahan rohaniyah. Oleh karena itu jangan sia-siakan, kita ini sudah memasuki hari yang ke berapa Bu? Pak, kelima ya. Hari yang kelima ya. Sekalipun saya yakin ini ada yang hari keempat. Ibu-ibu yang kelima atau keempat ini? Hah? Yang kelima ya kan, yang kelima. Kalaupun ada yang mulai baru mendapat keempat ya biasa-biasa saja lah, orang usah berantem kan gitu kan. Nah itu ya, insya Allah yang ada di majelis ini ya istiqomah ya mengikuti jalannya pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita masuk hari yang kelima, terus ya gitu kan. Nah ini ya, jadi kita taat asas ya kepada pimpinan pusat sekalipun masih banyak kontroversi kan gitu kan, biarkan saja, kita yakin sajalah kira-kira seperti itu ya. Ya nanti kalau hari rayanya sama, berarti kita kelebihan 1 hari, leres Pak ya. Insya Allah pahalanya tambah gitu kan. Tapi ketika saya ceramah seperti itu ada yang bantah, lah saya ikut pemerintah apa karena ulil amri gitu wa ulil amri wis karepmu dhewe kono kan beda-beda itu biasa-biasa saja ya, tapi kita sebagai warga Muhammadiyah insyaallah kita taat asas pada apa yang menjadi keputusan ya Muhammadiyah gitu. Ibu-ibu bapak-bapak ya yang saya hormati, saya kira itu ya. Jadi mudah-mudahan puasa yang masih tersisa berapa ini? 25 ya. Mari ya kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Puasa kita tingkatkan, ibadah-ibadah sunnah-sunnahnya kita tingkatkan. Semuanya itu Bapak-bapak Ibu dalam rangka tazkiyatun nafas. Insya Allah kalau hati kita suci, ya kita akan masuk ke dalam surga. Kan itu kan? Itu. Nah itu. Itu kan ayatnya kan jelas. Apa Bapak-bapak Ibu kan? Illaman atallaha biqalbin salim kan gitu kan? Yaumala yanfa'u malu wala banun illaman atallaha biqalbin salim. Pada hari itu ya, harta maupun anak-anak tidak ada gunanya kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang suci. Nah, kadang-kadang kita tidak memperhatikan hati kita. Padahal orang Islam yang memperhatikan hatinya, insya Allah akan menemukan jati dirinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 7 ya. Jam 7. Jam 8 ya. Jam 8. Jam 8. Biasanya pengajian jam 7 Bu. Gitu. Biasanya pengajian jam 7. Nah ini biasa jam 8 ya di standar ini ya. Nah ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak kegiatan yang lain. Ibu-ibu siap-siap belanja juga masak kan itu kan. Ya insya Allah semuanya itu berpahala ya. Bahkan tadi yang di pagi tadi insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan ini bulan Syahrullah, bulannya Allah. Jadi kalau bulan puasa datang Allah tuh egois ya. Semuanya itu dimiliki.
Jadi yang biasanya merupakan perbuatan manusia tidak. Ini adalah milikku. Kan itu kan. Ya. Puasa ini milikku dan aku akan berikan pahala langsung pada hambaku, bahkan berlipat ganda. Hanya saja Bu, nah, luruskan niat dan ikhlaskan ikhlasnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya, semuanya apa yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah dan pahalanya berlipat ganda. Ngaten nggih? Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.